Ya, silakan Mas Alif. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang kami hormati. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alif dan di sini saya akan memandu acara ini sebagai MC, yaitu di acara NFT Grafting ID 2023. Kini izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu istimewa kita pada hari ini. Dengan hormat kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ibu Yuwana Rohma Astuti selaku Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat malam Ibu. Selamat malam Alif, sorry ke-mute. Siap. Selanjutnya kami sapa juga para narasumber yang luar biasa, yaitu ada Abang Mut Dahlan selaku co-founder dan CEO Zaba Labs. Halo Bang Mut. Selamat malam guys, Selamat kawan malam. baru. Ini Bang Mut live dari mana ini Bang? Live dari rumahnya di Singapura. Wah, dari Singapura. Nanti Oke. Jakarta turun lagi ya, Iya tanggal betul. 24. Nah, yang terakhir juga nggak kalah keren, yaitu ada Bang Ado Davin selaku Business Partnership Manager Zaba Labs. Halo, selamat Halo, malam Bang Ado. halo malam-malam Mas Alif, malam semua teman-teman. Siap. Dan tak lupa kepada para peserta yang sudah hadir secara online, demi kelancaran dan khidmatnya acara ini, maka sebelumnya kita mulai, marilah kita sama-sama membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kepada Mang Imam dipersilahkan. Baik. Nah, selanjutnya pasti di sini teman-teman masih bertanya-tanya, sebenarnya program NFT Grafting ID ini apa sih? Jadi, program NFT Grafting ID merupakan program kerjasama antara Kemenparekraf dan juga Zabava Labs dalam pelatihan dan pendampingan untuk mentransformasi para pelaku ekraf di subsektor musik dan fotografi, sehingga karyanya nanti bisa masuk ke dalam ekosistem NFT. Harapannya, melalui program ini, para talenta musisi dan fotografer mendapatkan peningkatan penghasilan melalui penjualan dan pemasaran karya mereka di NFT, serta meningkatkan kepemilikan IP atau intellectual property pada subsektor musik
dan fotografi agar lebih jelas dengan adanya NFT. Selanjutnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Yuwana Rohma Astuti selaku Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf, sekaligus untuk membuka acara ini. Kepada Ibu Yuwana Rohma Astuti, kami persilahkan. Oke, terima kasih Alif atas pembukaannya. Pertama-tama mungkin saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Pertama-tama yang saya hormati Bang Mut bin Ahmad Dahlan, founder Zabava Lab yang saat ini memang kantornya berpusat di Singapura. Kemudian ada Pak Muhammad Imam Kurniawan, Community Manager Zabava Lab. Kemudian ada Mas Ado Davin Pradana, Business Partnership Manager. Kemudian tentunya para peserta, saya melihat di sini ada sekitar berapa, 80-an ya? Betul, Bu. Sebenarnya Masih sekitar 84. ya, yang daftar sebenarnya sekitar 120-an ya. Mudah-mudahan nanti bisa segera menyusul. Selamat malam teman-teman semua. Saya yakin teman-teman berasal dari banyak latar belakang ya. Beberapa kampus mungkin ada yang bocor, tolong teman-teman. Mas Herdi Supono. Nah, ya. Saya yakin teman-teman banyak berasal dari banyak kampus dan ada juga komunitas barangkali dan teman-teman yang baik yang sudah punya karya di bidang musik maupun fotografi maupun yang baru pengen mendalami atau pengen belajar tentang NFT. Saya ucapkan selamat datang di program Kemenparekraf yang bernama NFT Grafting ID. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa ikut kelas ini meskipun saya yakin teman-teman berada di kedudukan masing-masing ya. Kita tidak perlu berjumpa fisik tetapi meskipun kita berjumpa lewat online itu juga memerlukan kesehatan fisik ya. Jadi kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kelas pada hari ini. Saya ingin mengawali dengan mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada tentunya teman-teman yang bersedia hadir pada malam ini dan mitra saya terutama dari Zabava Lab, yaitu startup dari Singapura yang sudah sudah tergabung dalam ekosistem di NFT ya. Saya mengucapkan terima kasih telah berkolaborasi dengan Kemenparekraf dalam membangun program bersama ini yaitu kelas inovatif NFT Grafting ID. Teman-teman peserta yang saya banggakan, mungkin aku sedikit cerita tentang ekonomi digital di Indonesia dulu ya, mungkin ya. Berdasarkan hasil studi Google Temasek, BIN dan Company, nilai ini studinya baru tahun 2023, baru saja ya, tahun 2022. Nilai studinya keluar baru saja tahun 2023. Nah, ini di studi itu menyebutkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 ini mencapai 77 miliar dolar atau tumbuh 22% year on year dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga 130 miliar pada tahun 2025. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Ya, jadi hal ini tentunya perlu kita optimalkan potensinya ya. Ini kok nggak kelihatan key visualnya ya teman-teman ya? Bisa ditayangkan nggak, Alif? Nah, transformasi digital ini merupakan akselerator pertumbuhan ekonomi digital. Transformasi digital telah mengubah cara orang, termasuk para pelaku industri,
Dalam hal ini, malam ini kita akan membahas fotografi dan musik ya, dalam melakukan pekerjaannya, layanan atau usaha. Nah, adopsi teknologi digital ini menjadi keniscayaan salah satu teknologi digital yang sedang naik daun dan berpotensi mendukung transformasi digital adalah NFT atau non-fungible token. Nah, NFT ini adalah sebuah teknologi untuk sertifikasi aset digital dalam bentuk token yang dapat diperjualbelikan secara terbuka ke seluruh dunia. Nah, NFT ini bisa menjadi wadah baru untuk berkarya secara serius di bidang seni digital. Industri NFT terus mengalami kemajuan pesat dan perkembangan yang signifikan, termasuk di Indonesia. Research and Market memperkirakan bahwa nilai pasar NFT di Indonesia akan melonjak melebihi 13,39 miliar USD atau sekitar 205,01 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, Kemenparekraf bekerja sama dengan Zabava Lab menyelenggarakan program kelas inovatif NFT Grafting ID ini sebagai strategi menciptakan 100 talenta digital pelaku kreatif subsektor musik dan fotografi dengan memanfaatkan NFT. Nah, kita berharap nanti dengan teman-teman belajar di kelas online ini, nanti yang sebagai gambaran nanti di kelas terakhir nanti kita akan menyelenggarakan secara offline di hotel di Jakarta. Nanti kita berharap teman-teman bisa hadir ya. Tapi kita kalau seandainya teman-teman berhalangan, nanti kita juga akan tetap membuka kelas online-nya. Nah, selama pembelajaran ini kita sangat berharap bahwa teman-teman nanti akan mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana tentang Web3 dan blockchain, kemudian pasar NFT dan walletnya, kemudian praktek langsung upload, minting dan listing serta networking di marketplace-nya NFT. Jadi teman-teman nanti langsung praktek dan kita akan memberikan modal untuk teman-teman upload berupa coin walletnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung praktek tanpa mengeluarkan biaya karena semua nanti akan dimodalin dari kami gitu ya. Jadi bisa kita berharap nanti di akhir pembelajaran ini teman-teman langsung bisa masuk ke akses pasar NFT internasional ya. Jadi teman-teman bisa mengupload karyanya dan bisa barangkali nanti ke depannya langsung bisa praktek jual beli yang kami lakukan, istilahnya nanti bisa praktek teman-teman membeli punya temennya gitu ya, nanti bisa ketahuan gitu transaksinya berhasil atau enggak, dan nanti ke depan setelah masuk ekosistem tersebut teman-teman nanti tentunya bisa menjual secara lebih luas ya. Jadi kami sangat berharap teman-teman konsisten dan mengikuti kelas ini secara continue ya. Kita karena ada 4 kali pertemuan, 4 sesi, di mana 3 sesi dilakukan secara online dan 1 sesi dilakukan secara offline. Tentunya saya yakin teman-teman kalau ngikutin kelasnya secara kontinu hasilnya akan lebih optimal. Jadi nanti please teman-teman tolong manfaatkan dengan baik momentum pembelajaran kali ini, dan tentunya yang saya sampaikan juga bahwa ketika teman-teman sudah ikut program ini nanti database teman-teman masuk ke sistemnya Kemenparekraf ya. Jadi program-program Kemenparekraf yang banyak menyasar anak muda nanti kami akan informasikan ke teman-teman gitu ya. Jadi nanti ke depan banyak banget kelas-kelas yang kekinian memanfaatkan teknologi, kita akan undang teman-teman. Saya juga sangat berharap teman-teman nanti juga proaktif ya, karena kita akan mendatangkan narasumber yang benar-benar ahli di bidangnya dan
eh, mereka sudah tergabung dalam ekosistem yang sudah benar-benar mantap di dunia NFT. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kapanpun apa yang belum jelas langsung saja tanyakan. Jadi jangan malu-malu ya. Ini Bang Mut dan tim akan siap membantu teman-teman semua. Jadi mungkin singkatnya seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang kepada teman-teman semua. Kami sangat senang. Nanti mudah-mudahan kita continue ya teman-teman. Kita nanti akan bentuk WA group juga gitu kepada teman-teman sehingga teman-teman ini kalau ada kesulitan nanti bisa apa namanya langsung ditanyakan dan kita bisa continue gitu ya kalau istilahnya kalau di program-program UMKM itu ada semacam pendampingan. Nah, ini kalau pada teman-teman nanti pendampingan untuk bagaimana menghasilkan karya di ekosistem NFT. Saya akhiri speech saya mungkin apa ya dengan sedikit pantun gitu ya. Saya minta cakepnya ya teman-teman semuanya ya. Beli kopi susu pakai gula aren. Cakep. Lebih enak sambil nonton SID. Cakep. Ayo semua teman-teman, Cakep. semangat terus selesaikan Oke. sertifikasi Grafting ID. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat belajar ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Yuana yang sudah memberikan sambutan dan juga membuka acara pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita langsung memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu akan ada pemaparan materi mengenai Introduction Zabava Labs Web3 dan juga blockchain. Nah, sebelum dimulai, saya juga ingin menyampaikan sekali lagi bahwa teman-teman nanti di akhir acara akan ada kuis dengan hadiah yang menarik. Teman-teman boleh banget perhatiin materinya, karena nanti yang akan ditanyakan ke kuis tersebut adalah seputar materi yang akan disampaikan oleh Bang Mut dan Bang Ado. Dan selanjutnya kepada Bang Mut dan Bang Ado, kami persilahkan. Halo, selamat datang teman-teman. Jadi ini saya akan beri presentation ya dari Zabava Labs. Tapi nanti intinya ya ada combination. Because saya ni sebenarnya dari Malaysia dan Singapura ya. Jadi mungkin bahasanya campur-campur ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Melayu dan bahasa Indo ya. Bang Mut nggak kelihatan, Bang Mut screen-nya Bang Mutnya sendiri mukanya maksudnya. Oh, lagi atas ya. Oh, oke. Begini boleh. Nggak kelihatan ya. Teman-teman ngelihat Bang Mut nggak? Kelihatan kok, Bu. Oh, kelihatan ya? Aku Aman, sendiri Bu, berarti ya. Oh iya, udah kelihatan. Oke. Sip. Sip, oke. Makasih. Ya, jadi itu aja. Jadi mungkin introduction tentang diri saya ya. Jadi saya sebenarnya dilahirkan di Saudi ya, di Saudi Arabia. Di situ dengan belajar di sana beberapa tahun. Selepas itu pergi ke Singapura untuk belajar teknologi dan matematik ya selama mungkin sampai mahasiswa ya habis. Lepas itu saya pergi ke kerja di industri finance gitu di Singapura. Ada keahliannya dalam pengembangan game, trading dan juga decentralisasi DeFi gitu kalau pernah dengar ya kawan-kawan. Itu juga ada beberapa mungkin setahun di venture gitu. Jadi pernah dulu mimpin projek-projek dari segi finance ya, sistem-sistem dan lembaga-lembaga keuangan yang pernah dibina di New York dan Singapura. Jadi Zabava ini sebenarnya mungkin boleh pergi ke next slide ya Bang Imam. Ya, jadi Zabava ini memang sebenarnya pengusahaan teknologi ya, blockchain. Fokusnya di Indonesia. Jadi
kita mau explore dunia teknologi blockchain dan gaming juga. Bagaimana dua-dua industri ini boleh bertemu dan mau juga menciptakan produk-produk baru. Jadi new products that is available, or we want to explore new products in Indonesia. Jadi potensi kan tadi Ibu Yuana sudah di-sharing ya, statistik di Google termasuk kan, tak salah. Gitu pengembangannya memang it's growing rapidly ya, especially I think in Asia Tenggara ya. Blockchain gitu sedang berkembang dengan amat laju ya, amat cepat. Jadi apa ini, dari segi Zababa ini kita memang timnya ada 6 orang, semuanya dari segi artis, dari segi teknologi, dari segi komunitas ya. Nanti selepas ini kita boleh sharing aja tentang siapa-siapa lagi yang kerja di Zababa ya. Mungkin kalau kawan-kawan yang mahu kerja juga di Zababa boleh message saya atau adu nanti. Yang benar Bang Mut, buka lowongan nih, Internship ya, internship. magang ya. Oke. Iya. Jadi dari segi Zababa juga mau advance dengan teknologi blockchain ya. Kita mau integrasi dengan seni dan fotografi. Itu nanti sesi ini kita bahaskan dulu tentang introduction ke Web3 dulu. Tapi nanti sesi-sesi yang kemudian ya, tanggal 9, tanggal 16, tanggal 24 nanti ada lagi expert-expert yang udah pernah berdagang di NFT, nanti boleh sharing dengan experience mereka ya. Jadi dengan ini kita harap nanti boleh transformasi career of young creatives and artists di Indonesia ya. Jadi nanti individu-individu dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar kerja ya, mungkin di Indonesia ataupun global ya. Jadi boleh pergi ke next ya, Bang Imam. Ya, jadi visi misi Zababa ini memang sebenarnya simple ya. Memang perusahaan teknologi blockchain, tapi sebenarnya kita mau membangunkan komunitas multi-chain ya. Jadi dulu memang mulai Zababa ini di Algorand ya, masih sekarang NFT-nya dan art-nya di Algorand, tapi udah kerjasama dengan jaringan-jaringan lainnya seperti Aptos, Sui, dan jaringan-jaringan menarik yang baru ya. Jadi kita mau dengan also provide training ya dan pendidikan pelatihan kepada anak-anak Indo ya. Jadi kita boleh make them realize, membangun kesadaran dan pemahaman ya tentang blockchain dan teknologi ini bagaimana boleh dikaitkan dengan masyarakat Indonesia. Jadi kita boleh dorongkan inovasi dan pertumbuhan ya. Jadi nanti ada banyak lagi lah dari segi creativity. Kita boleh memberikan kesempatan untuk artis dan kreatif nanti dari segi music, dari segi tulisan ya, mungkin kaligrafi pun itu pun boleh diadakan di dalam blockchain ya. Jadi boleh dijual, jadi ada pendapatan baru ya bagi anak-anak itu. Iya, jadi mungkin pergi ke sebelah ya, Pak Imam. Can go next ya, Bang. Iya, jadi dari segi pendiri dan founder dan penasihat Zababa ya, itu pengalamannya dari berbagai bidang ya, termasuk fintech, ada pengembangan game ya, dari segi pendidikan juga. Ini pernah sebenarnya tahun early this year ya, Zababa udah pergi ke universitas seperti ISI, ITB, itu udah mau memberikan pendidikan dari segi jaringan Algorand dulu. Tapi sekarang kita pergi ke jaringan-jaringan menarik yang lain juga. Jadi sama-sama mau membangunkan reputation multi-chain gitu di Zababa ya. Jadi Indonesia ini memang sekarang kalau di compare ya dengan mungkin kawan-kawan di Vietnam, kawan-kawan di Singapura ya, mungkin dari segi blockchain atau Web3 talentnya gitu belum matang ya. Jadi harapannya dari segi Zababa dan Kemenparekraf dari Ibu Yuana dan juga kawan-kawan di sana, kita mau we want to push Indonesia to be the next talent hub ya. Jadi pusat inovasi blockchain dari segi gaming, dari segi DeFi ya, dari segi keuangan desentralisasi,
kita mau we want to elevate the talent here to tingkatan global gitu ya, to the global stage ya. Jadi dari segi penasihat kita ada di sini kerja di Disney, di Electronic Arts ya. Mungkin kawan-kawan pun pernah main ya game-game yang pernah dikeluarkan oleh company-company begini ya. Ini semua global company ya. Jadi kita mau ada seniman music seperti di Cirque du Soleil ya, ini pengalamannya nanti boleh menghadirkan karya yang inspirasi kepada anak-anak muda Indo ya. Jadi itu dari segi founder dan penasihat ya. Mungkin kita boleh go to the next slide ya, Bang. Oke, jadi dari segi edukasi dan inovasi ya, Zabava ini memang udah ada komunitas kalau dari segi Web3 kan komunitas yang selalu dipakai oleh bukan anak-anak Indo tapi globally ya. Itu Telegram dan Discord ya. Tapi Zabava memang pun ada komunitas di WhatsApp dan Twitter juga. Kalau nanti di sharing aja something to yang Ibu Yuwana said just now ya. Nanti ada komunitas atau ada WhatsApp group gitu, kalau ada apa-apa soalan gitu nanti boleh join. Jadi dari segi Zabava ini why education ya, why education and why innovation. Jadi memang melalui pendidikan ya kita dapat we will empower individuals ya. Jadi individu akan membangunkan perusahaan-perusahaan baru ya. Bukan aja dari segi blockchain kan selalu kaitnya dengan DeFi atau finance ya. Tapi sebenarnya aplikasi blockchain ini ada di supply chain, ada di mungkin dari segi green energy ataupun ESG ya, sustainable energy, ini semua ada. Jadi bukan aja di dalam finance ya, ada di dalam game development, ada di dalam mungkin healthcare sekali ya. Jadi itu pentingnya lah. Jadi anak-anak Indo harus dari segi Zabava ya mau training, jadi literasi digitalnya ditingkatkan. Jadi ini boleh jadi kunci untuk memahami teknologi blockchain yang baru. Dan lepas tu boleh diaplikasi kepada real world use cases ya. Jadi gak aja not only for DeFi lah. I think in the past 2-3 years or 4 years we've seen a lot more on DeFi, but I think now di Indonesia specifically ada aplikasi baru ya. Jadi let's go next ya, Bang Imam. Ya, jadi di sini saya mau introduce atau talk a bit about the Zabava team ya. Nanti saya panggil, I will call a few of the Zabava teammates ya, and then you can give a sharing session. Jadi yang pertama saya mau panggil Daniel Teo ya. Ini CTO-nya Zabava. Hi everyone. This is Daniel, the CTO of Zabava Labs, currently based in Singapore, but I'm excited about building Web3 products for Indonesia. Interested to work with the Indonesian team at Zabava Labs. I think there are a lot of interesting Web3 products that can be done, whether it's games, DeFi, or just general decentralized applications. If you have a problem, you can come to us. We can try and formulate a solution and build great Web3 products together. Okay, makasih ya. Thanks Daniel. So kalau ada apa-apa isu-isu teknologi ya, if you want to know how to build games atau apa-apa produk di jaringan apa-apa, nanti join aja komunitas Zabava, nanti Dan will be able to help you ya. Jadi we can discuss there di WhatsApp atau Telegram groupnya. The next person mau diintroduce is Bang Ado, Bang Jago. Silakan Bang. Oke, teman-teman, selamat malam. Nama aku Ado. Aku partnership manager di Zabava Labs. Dan sekarang aku di Solo nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang di dekatan kayak aku di Jogja, Klaten, Boyolali, Solo, nanti kita bisa meet up lah setelah acara sama Kemenparekraf ini selesai. Nah, aku sendiri dari Zabava berkontribusi buat kayak membangun aplikasi juga ya sebenarnya, sama kayak Bang Mat sama kayak tim yang lain juga. Kita sebenarnya lagi kayak do some research dulu, kayak kita mau product market fit apa sih sebenarnya aplikasi yang sebenarnya itu dibutuhin nih sama masyarakat Indonesia. Soalnya kan kalau kita lihat dari berbagai sektor kan ya, kalau kita lihat dari makro aja butuhnya lebih banyak banget nih. Contoh kayak infrastruktur mungkin dari segi finance, mungkin kayak off-ramp on-ramp atau mungkin games. Nah,
kita dari tim Zabava masih do market research dulu untuk membangun produk-produk yang semoga kedepannya nanti aplikasinya bisa digunakan secara masif kepada masyarakat Indonesia. Itu aja sih dari aku. Thank you teman-teman. Mas Ado di Solo. Aku di Solo, Bu Yana. Asalnya dari sana. Aku asalnya bukan sini. Aku orang Solo. Waduh. Teman-teman banyak yang kayaknya tadi ada yang bilang dari Kartosuro. Aku asalnya dari Ya, Kartosuro nih. Satu kampung kita. aku tadi beberapa lihat ada yang dari Solo juga sih, ada yang dari Solo juga. Iya, Makanya ini kelihatannya setelah kita bikin grup WhatsApp nih, Bu Yana, kelihatannya ada kopdar nih. Setelah iya, ini nih. kopdar ya. Iya. Teman-teman, aku dari SMA 1 Solo. Waduh, Aku dari Kartosuro rumahku, jadi salam kenal semuanya. Aku habis itu di STAN, terus melanglang buana di beberapa kementerian dan terdampar di Kemenparekraf. Mantap. Terdampar di Kemenparekraf gak tuh? Oke, ini kayaknya banyak deh dari Solo. Aku lihat ya. Oh, ada dari Palembang juga. Pasti nih Bu Kopdar nih Bu Yona nih. Nanti Pasti boleh nih. apa ini Di grup WhatsApp nih setelah ini. offline meetup lah di Solo ya. Dengan Makasih Mas Ado. Ya, thank you Bu Kan Yona. ada tim lagi nggak dari Bang Mut? Ada. Jadi selepas ini kita boleh dengan Bang Imam. Halo guys, aku Imam Kiku, aku community lead dari Zabava Lab, terutama untuk manajemen community Zabava Lab di Indonesia. Jadi kalau aku sendiri base-nya dari gelap deh, mukanya nggak kelihatan. Iya, ini maaf ya soalnya lampu meja belajarnya mati. Jadi jadi ya begitulah. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin basisnya Jakarta, pengen ketemu yang belum sama sekali belajar Web3, bisa datang aku di sekitaran Kelapa Gading, jadi nanti bisa say-hi aja. Dan kebetulan juga mungkin aku juga basisnya di Web3, sebenarnya aku NFT creator, NFT music creator. Nanti ada sesi yang tanggal 16 ya, bahas sharing session tentang NFT kreator. Nanti aku juga bakal sharing pengalamanku di sana. Jadi kurang lebih itu aja sih teman-teman yang udah hadir. Thank you banget. Gitu sih. Thank you Bang Imam. Jadi mungkin sekarang kita pergi ke artis-artis di Sababa ya. Jadi mungkin Bagas atau Niki atau ada di sini Kak. Aku dulu ya mungkin ya. Ya, go ahead Bang. Ya, jadi namaku Niki ya. Aku juga dari Solo sama kayak si Mas Adu. Aku sini jadi 2D artisnya ya. Jadi kalau bikin konsep-konsep game itu juga kalau enggak kadang aku ngebantu marketing dikit-dikit ya soal kayak visual dan lain-lain itu ya. Jadi tadi aku juga udah lihat ini tadi yang datang ini ada yang dari isi juga nih kayaknya. Dari isi ada yang dari DKV itu kalau mau join Zabava itu boleh banget ya nanti ya. Tinggal ngehubungin si Mas Ado nanti bisa dibantu ya. Ya itu aja sih. Makasih Bang Niki. Bang Bagas ada di sini Kak? Ada. Halo. Halo Bang Bagas. Ya, halo. Perkenalkan, nama aku Muhammad Bagaskara. Aku berasal dari Bali. Yang aku sebagai 3D artist di Zabava, ya aku tertarik sama lebih ke game developingnya, terus bikin 3D-nya sih untuk aset-aset. Ya berkaitan sama Web3 atau blockchain juga kan itu. Ya kurang lebih itu sih. Oke, so itu makasih ya Bang Bagas ya. The rest. Jadi itulah apa ini kawan-kawan kalau mau explore ya tentang Zabava itu memang sering kalau ada talent ya. Ini Bang Ado, Bang Imam, Dan, Niki, Bagas ni semua talent jago Indo nih ya. Jadi kalau mau join ya pun boleh nanti DM aja di tepi atau join komunitasnya. Nanti ada opportunity untuk internship mungkin ataupun bukan saja dari segi art ya, tapi dari segi mungkin software engineering, dari segi UI UX dan juga dari segi komunitas ya. Oke, itu saja dari segi Zabava team. Jadi mungkin Bang Imam boleh pergi ke next slide ya. Ya, jadi ini gambar-gambar Zabava ini selalu pergi ke event-event di Indo, di Singapura. Jadi yang beberapa yang ada di sini ini Token 2049 di Singapura, ada juga dengan jaringan Algorand.
Lepas tu di CoinFest ya Bali, kalau ada kawan-kawan di Bali sini, mungkin tahun depan nggak tahu kalau CoinFest masih di Bali nggak, tapi mungkin boleh jumpa di sana aja kalau di CoinFest sekali lagi ya. Jadi Oh, tahun depan di Bali dong. Nanti akan disupport Kemenparekraf tahun depan. di Bali lagi ya Ibu? Iya, insya Allah di Bali lagi. Insya Allah, oke. Ya, jadi ini ada selalu lah memang ada event-event yang Zabawa pergi. Kadang-kadang ada offline meetup ya. Jadi insya Allah mungkin tahun mungkin November atau Oktober nanti ada satu ya dengan Kemenparekraf. Mungkin tahun depan nanti ada lagi mungkin di Solo dengan Abang Niki dan Bang Ado ya. Jadi oke, let's go next ya Bang Imam. Ya, jadi ini mau ada 1 minute video ya, mau sharing aja produk dari Zababa ya. Mungkin Bang Imam boleh play aja dulu. Ya, jadi Zababa ini udah ada NFT-nya di Algorand ya, tapi kita mau pergi ke jaringan-jaringan lain juga. Jadi sekarang kalau kawan-kawan pernah dengar bridge ya, ini kalau mau transfer dari jaringan Algorand ke mungkin jaringan menarik baru, mungkin Aptos, perlu pakai bridge namanya mungkin wormhole, ataupun boleh pakai buat bridge baru ya. Jadi ada protokol-protokol seperti XLR, Layer Zero, ya. Jadi nanti NFT-nya pergi kepada multi-chain. Ini ada gamenya yang udah boleh dimain ya, namanya SoMove dan Undying City. Jadi kalau kawan-kawan mau coba, boleh join aja komunitas di WhatsApp ataupun Telegram. Nanti kalau mau linknya boleh diminta dengan Bang Ado atau Bang Imam. Ya, jadi ini ya NFT-nya. Kalau mau lihat nanti pun boleh di-sharing aja di sosmednya ya. Oke, makasih Bang Imam. Pergi ke sebelah. Ya, jadi acaranya nanti ini summary aja ya. Acaranya ada 4, jadi 3 online. Ya, nanti sekarang ini kita bahaskan Web3 blockchain ya dari Zababa Labs. Lepas itu nanti kita pergi ke pasar-pasar NFT di jaringan Algorand, Sui, Aptos, Solana gitu. Lepas itu nanti kita usah belajar kalau kawan-kawan yang seni dari segi fotografer atau artis ya mesti mau bangunkan komunitas yang kuat ya. Jadi nanti kita pun boleh belajar dengan speaker-speaker yang sudah ahli ya di dalam bidang ini. Lepas itu nanti tanggal 24 Oktober kita pun boleh berjumpa siapa-siapa di Jakarta, nanti boleh jumpa dengan timnya Zabava di sana ya. Dengan Kemenparekraf Tapi ini sekali. bisa secara online juga. Jadi nanti teman-teman yang jauh misalkan di Solo bisa akses lewat online. Jadi kita bikin hybrid ya ini ya, Bang Mut ya, yang Iya, tanggal boleh. 24. Sip. Tapi yang teman-teman yang di Jakarta, Bandung sekitarnya saya sarankan untuk datang ya sambil silaturahmi ya kan ya. Kan nggak kenal maka tak sayang, nanti kita ketemuan di Jakarta ya. Nanti kita infokan salah satu hotel di Jakarta ya. Ya, insya Allah. Oke. Ya, itu dari segi acaranya. Mungkin ke next slide ya, Bang Imam. Ya, jadi ini Bang Alif dengan Bang Imam udah bilang tadi ya, dari segi nanti setiap selepasnya ada quiz ya. Jadi kawan-kawan kalau sudah if you have listened well, you will get some prizes ya dari Zababa Labs. Tapi nanti juga ada art competition ya. Jadi kalau kawan-kawan di sini siapa-siapa yang buat musik atau buat fotografi ya, nanti ada hadiah yang lagi besar ya, paling besar untuk tanggal 24 ya. Jadi nanti informasinya nanti di sharing aja di sosmed Zabava dengan Kemenparekraf sekali. Oke, next. Iya, jadi itu saja ya kawan-kawan dari saya. Nama saya Muhammad. Jadi kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut nanti boleh pakai ini sosmed saya ya. Jadi di LinkedIn, di WhatsApp, di Telegram, di Instagram, mana-mana aja kalau mau beri soalan atau mau berkawan pun boleh. Nanti saya datang di Jakarta insya Allah tanggal 23-24 ya untuk event dengan Kemenparekraf. Itu saja. Terima kasih kawan-kawan. Ya. Ini lanjut ke sesi basic Web3-nya ya dari Iya ya, Mas. jadi Bang Ado ya, silakan. Oke. Mari Bang Ado. Oke, mungkin kita lanjut ya teman-teman tentang next materinya, pengenalan Web3 dan blockchain. Mungkin gini teman-teman, tadi ada beberapa yang komen kalau semisal
bisa di-share ya materinya di WhatsApp group. Mungkin gini, nanti aku bisa buat ini dari Zabava Labs buat e-booknya ya. Jadi tentang apa itu Web3, apa itu blockchain, dan lebih lengkapnya nanti aku buatkan e-book. Insya Allah di minggu ini aku selesaiin dan aku nanti bisa share juga ke WhatsApp grupnya. Gitu ya Bu Yana ya. Aku nanti bisa bikinkan e-booknya gitu ya. Jadi biar teman-teman di sini juga bisa baca lagi gitu. Nah, Ya, ya, ya. di presentasi kali ini mungkin aku lebih general aja. Aku ngasih insight overview aja sih. Overview tentang apa itu Web3 dan blockchain gitu. Oke. Oke. Oke, masuk ke pendahuluan ya teman-teman. Oke, untuk pendahuluan di sini kita nanti akan membahas tentang overview singkat apa itu Web3 dan blockchain. Nah, di jadwal NFT Crafting ID hari berikutnya, teman-teman semuanya di sini akan belajar bareng-bareng nih bersama aku bisa bilang profesionalnya ya, yang profesionalnya, pakar-pakarnya nih, pakar-pakarnya yang udah berkecimpung di dunia Web3 dan mereka akan sharing pengalaman mereka di jadwal berikutnya yang di hari Senin depan dan Senin depannya lagi dan yang terakhir offline event di Jakarta. Oke, Mas Imam, kita bisa lanjut. Nah, mungkin aku akan bahas apa itu Web3 dulu ya. Oke, kita ngomong masuk Web3. Apa sih Web3? Web3 itu kan. Nah, mungkin kita bahas di Web 1-nya dulu aja ya. Jadi sebenarnya Web3 itu evolusi sih sebenarnya teman-teman dari internet. Nah, di Web 1 sendiri, definisi simpelnya itu kayak Google nih teman-teman. Teman-teman search something atau search apapun nih, kayak teman-teman mau cari info tentang kuliner di Solo semisal. Nah, itu kan di Google kan bakal show something yang di dalamnya itu kayak menunjukkan kan info-info terkait apa yang kalian butuhkan. Nah, itu sebenarnya gampangnya kayak kalian tuh menerima satu informasi aja. Jadi itu pasif ya. Nah, teman-teman cuma bisa menerima aja tanpa bisa mengirim apapun gitu. Nah, untuk web tuh itu sebenarnya eh, itu lebih ke evolusinya di web 1 ya, yang sebenarnya web 1 itu pasif. Nah, di web 2 itu teman-teman tuh udah yang sering dipakai teman-teman juga termasuk Zoom ini. Jadi teman-teman itu bisa membaca dan write. Jadi bisa apa ya? Dikatakan ya bisa terkoneksi lah ya, terkoneksi atau bisa timbal balik gitu. Jadi teman-teman baca dan teman-teman bisa berinteraksi juga. Contoh gampangnya kayak TikTok, Instagram, apalagi ya, sosial media banyak banget lah. Mungkin teman-teman di sini juga tahu. Nah, kita masuk ke Web3. Web3 itu sebenarnya gampangnya lebih ke Web 1 dan Web 2 digabung, tapi di Web3 itu kalian bisa memiliki suatu aset tersebut. Ngomong-ngomong soal TikTok nih, kalau kalian nih teman-teman bikin konten di TikTok, YouTube, itu aset videonya atau konten yang kalian buat itu milik YouTube dan TikTok sepenuhnya. Itu belum punya kalian. Nah, tapi di Web3 itu aset yang kalian buat atau konten yang kalian buat itu bisa kalian punya melalui NFT atau blockchain tersebut. Jadi simpelnya gitu ya teman-teman. Jadi di Web3 itu kalian merasanya memiliki nih. Jadi kalian berinteraksi dan kalian juga memiliki. Gitu. Oke, Mas Imam, kita bisa lanjut. Oke, kita masuk ke blockchain ya, ke dasar-dasarnya dulu aja. Definisi blockchain. Definisi blockchain itu sebenarnya kumpulan dari berbagai catatan yang diproses atau diproses oleh sekelompok komputer. Komputer itu bisa dikatakan validator atau miners ya teman-teman, yang tidak mengandung entitas atau keseluruhan. Nah, mungkin teman-teman di sini sering dengar ya miners Bitcoin. Miners Bitcoin itu sebenarnya ngapain sih? Selain mereka mendapatkan insentif dalam bentuk Bitcoin yang mereka bisa dikatakan dapat cuannya itu dari hertznya ya. Jadi setiap jam yang mereka main itu sebenarnya. Nah, itu dari validator atau miners itu sebenarnya tugasnya buat ngevalidate blok-blok yang udah terjadi di luar sana dan itu kayak memastikan dengan komputer satu dengan komputer yang lain di seluruh dunia itu sama. Nah, oke, kita mungkin langsung masuk ke keamanan dan transparansinya dulu. Untuk keamanan blockchain tersendiri itu sebenarnya eh, banyak nih, sebenarnya banyak yang udah pakai ya. Mungkin kalau seperti kayak bank-bank besar kayak JP Morgan, mereka itu menggunakan blockchain itu sebagai garis depan ya buat keamanan mereka sebenarnya. Nah, untuk transparansi sendiri sih sebenarnya sesimpel ini sih teman-teman. Jadi yang udah diimplementasiin ya sebenarnya ya. Kayak semisal aku mengirim sejumlah dana nih ke Bank Mat. Bank Mat kan Singapura nih, aku Solo nih. Kalau semisal kita menggunakan bank biasa kan itu mungkin prosesnya ribet dan lama juga ya. Aku juga sering sih sebenarnya kayak transaksi Singapura Solo. Semisal
itu ngirimnya hari Sabtu gitu ya, Sabtu. Nah, uangnya itu baru masuk di hari Seninnya, Senin sore atau siang gitu bahkan. Itu kita kalau menggunakan rupiah ya. Jadi kenapa masuknya lama? Mungkin gara-gara bank juga kan Sabtu Minggu libur ya teman-teman. Sabtu Minggu libur dan apa namanya, bank baru bisa proses di hari Senin. Tapi kalau menggunakan blockchain itu sebenarnya teman-teman tuh mau dimanapun ya, di Alaska lah, mau di mana. Kalau misalnya aku ngirim ke bank mat sejumlah dana, itu transaksinya tuh bisa bisa dikatakan lebih itu cepat banget sih. Aku biasanya kalau untuk transaksi itu menggunakan Algorand, kalau enggak kalau yang in general itu paling Binance Smart Chain. Kenapa? Karena dua jaringan itu menurutku udah cukup cepat dan fee-nya itu bahkan lebih murah. Jadi bisa dikatakan konversi juga itu bisa nyangkut ke konversi juga. Soalnya kalau semisal nih kita ngirim IDR nih ke SGD ya, Singaporean dollar, itu kan kita juga dikenakan biaya konversinya itu menjadi dolar tersebut dan kita juga dikenakan fee untuk mengirim dana tersebut ke rekening rekan kita. Gitu sih. Nah, untuk transparansi sendiri itu sebenarnya jadi kayak semisal aku ngirim sesuatu nih ke Bang Mat kayak sejumlah dana kayak validator atau semua orang pun yang mungkin tahu walletku itu mereka bisa lihat nih kayak apa aja transaksi yang aku lakukan, pembelian apa aja, pemindahan aset apa aja, itu semua orang di dunia itu bisa lihat gitu. Itu yang dimaksud transparansinya. Oke, lanjut Mas Imam. Nah, untuk manfaat Web3 sendiri yang tadi aku sebutin, keamanan data ya. Oke. Keamanan data yang tadi aku sebutin, tadi aku ngomong JP Morgan, yaitu salah satu bank terbesar di dunia nih saat ini, teman-teman. Jadi kayak bank terbesar di dunia aja sekarang udah memakai blockchain ya buat menjadi kayak standar keamanannya mereka buat mengamankan aset-aset nasabahnya. Di luar itu, di luar nasabah juga ada beberapa institusi juga yang menggunakan blockchain itu sebagai jaringan pribadi. Contoh semisal apa? Kayak menyimpan data pribadi dan transaksi pribadi. Contoh kayak dari bank ya. Mungkin dari Bank JP Morgan itu. Aku menggambarkan contohnya aja ya. Bank JP Morgan mau mengirimkan sesuatu ke nasabah yang lain, tapi sama-sama nasabah JP Morgan. Nah, mereka itu menggunakan blockchain di belakangnya biar untuk mempercepat transaksi dan itu fee-nya bahkan murah pakai banget gitu. Oke, kita langsung masuk poin ke desentralisasi. Sorry Mas Imam, masih play. Nah, desentralisasi. Oke, blockchain sendiri itu sebenarnya tidak ada lembaga yang mengatur nih teman-teman. Jadi gini, blockchain itu gampangnya itu kayak itu udah diprogram ya, udah diprogram yang sebenarnya blockchain itu udah ditemuin dari 2010 kalau nggak salah, itu sebelum Bitcoin ada bahkan ya. Itu udah ditemuin blockchain. Jadi memang sebenarnya itu udah kayak suatu program atau sistem yang sebenarnya itu udah saklek ya bahasa Jawanya, saklek atau udah paten yang itu nggak bisa diubah sama siapapun dan tidak ada lembaga yang mengawasi. Jadi itu benar-benar pure itu murni yang udah tercantum di blockchain itu tidak bisa diubah dan nggak ada lembaga yang mengatur. Jadi benar-benar apa ya, bisa dikatakan ya transparansi dan kayak apa namanya ya, lebih ke bener-bener pure lah teman-teman. Aku sulit sini ngomongnya ya. Oke, kita masuk ke transparansi yang tadi aku udah sebutin ya. Transparansi itu yang benar-benar transparan. Jadi semua orang itu bisa lihat apa namanya ya, aset atau mungkin transaksi yang ada di suatu blockchain tersebut. Jadi itu nanti biasanya ya itu ada tools nih teman-teman. Blockchain sendiri di luar kita nggak ngomongin Bitcoin ya, kita ngomongin kriptonya aja in general. Dari blockchain sendiri itu ada banyak banget nih jaringan ya, ada banyak banget jaringan, ada Ethereum, BSC, Algorand, Aptos, Sui dan lain-lain. Nah, dari setiap jaringan itu sih ini menurutku ya teman-teman, aku sebagai pengguna, sebagai user aja, blockchain itu sendiri sebenarnya rame atau enggaknya itu tergantung dari komunitasnya sih. Entah kenapa ya, entah kenapa menurutku di luar sana blockchain-blockchain tersebut tuh udah di luar Bitcoin itu transaksinya udah cepat, teknologinya juga udah bagus, tapi yang aku lihat dari overviewku mungkin mereka punya kegunaan masing-masing juga ya, punya karakteristik sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk aku pribadi sebenarnya penggunaanku day to day itu biasanya cukup jaringan-jaringan yang mainstream lah ya, bisa dikatakan kayak Ethereum, BSC atau Algorand.
Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, slide selanjutnya Mas Imam. Oke, sekarang kita ngomongin penggunaan umum blockchain, keuangan kripto dari segi finance ya, aku nyebutnya teman-teman. Oke, dari segi finance sendiri, mungkin teman-teman di sini tahu nih exchange atau bisa dikatakan apa ya, platform penukaran ya dari Bitcoin ke IDR itu ada banyak nih teman-teman yang udah diawasi sama OJK dan Bapepti. Itu ada yang besar sekarang itu Indodax, ada toko kripto juga, dan itu ada Pintu juga. Nah, dari tiga itu sebenarnya bisa dikatakan itu project blockchain ya. Kenapa? Gara-gara mereka kan sebenarnya memperjualbelikan asetnya ya, kriptonya gitu loh. Itu bisa dikatakan itu sebenarnya project sih. Exchange itu sebuah project. Nah, untuk DeFi sendiri, DeFi itu decentralized finance ya teman-teman. Jadi itu kayak lebih ke mata uang yang itu terdesentralisasi. Jadi sebenarnya itu kayak tidak ada yang mengatur. Mungkin gini, kita ngomong rupiah dan dolar. Rupiah dan dolar itu kan sebenarnya itu masih diatur sama Bank Indonesia dan kalau dolar kan mungkin Bank Dunia ya. Jadi kayak soal inflasi dan lain-lain itu benar-benar sudah diatur nih. Kayak suku bunga juga itu sudah diatur oleh lembaga tertentu. Tapi kalau untuk Bitcoin sendiri itu nggak ada. Jadi itu benar-benar sebuah komoditas yang itu diperjualbelikan oleh komunitas dan itu bisa dijual perbelikan 24 jam. Yang membedakan DeFi dengan saham itu mungkin gini ya, marketnya DeFi itu mungkin lebih mengglobal ya, tapi untuk saham sendiri itu kan bisa dikatakan regional. Jadi mungkin ada sebenarnya beberapa platform yang itu kita bisa beli aset saham luar juga kan, kayak Nasdaq dan lain-lain, tapi kita ngomongnya ke saham Indo aja ya. Saham Indo itu bisa dikatakan sangat tradisional banget. Kenapa aku bisa bilang gitu? Gara-gara kita mau beli saham aja itu harus mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Dan itu marketnya dibuka hari Senin sampai Jumat aja. Sabtu Minggu libur kan. Otomatis ya itu IDX kan Sabtu Minggu libur nih. Jadi kalau membedakannya dengan kripto itu 24 jam nonstop, market kita itu langsung ke global. Jadi ya balik lagi tidak ada yang mengatur. Jadi itu udah menjadi karakteristik blockchain atau kripto itu sendiri. Nah, balik lagi ke NFT. Oke, NFT ya. Sebenarnya NFT itu simpelnya itu lebih ke kayak suatu apa ya, token yang itu untuk memvalidasi aset kalian sebenarnya. Jadi contoh gini, aku mempunyai suatu foto yang berharga gitu ya. Nah, foto kalau semisal aku udah send ke Google, Facebook dan lain-lain itu kan mungkin udah ke-share dan mungkin orang udah bisa curi itu ya. Cuman copy paste habis itu selesai. Nah, tapi kalau NFT sendiri itu kayak autentiknya itu udah tercatat di smart contract dan blockchain. Jadi itu bener-bener kayak oh, asetnya yang aku miliki ini itu udah tercantum di smart contract dan hanya aku yang mempunyai. Yang membedakan NFT dengan token biasa seperti Bitcoin dan lain-lain. Kalau Bitcoin itu bisa dikatakan fungible ya. Fungible itu maksudnya gini. Bitcoin 1 dengan Bitcoin 2 dan 3 dan seterusnya sampai 21 juta itu sebenarnya sama. Satu Bitcoin dengan satu Bitcoinnya lagi itu sama. Tapi kalau yang membedakan NFT dengan token biasa itu eh, NFT itu token A sama token B ya. Itu berbeda karena dari segi balik lagi ke non fungible token itu ada tertulis di dalam smart contract-nya itu tertulis kayak siapa yang memilikinya gitu. Oke, kita masuk ke poin berikutnya Mas Imam. Oke, kita masuk ke resiko dan tantangan. Ini sebenarnya agak ambigu ya teman-teman ya. Oke, kita ngomong skalabilitas dulu aja ya. Skalabilitas Indonesia sendiri, aku bisa bilang literasi tentang blockchain Web3 itu masih sangat minim sebenarnya. Oke, aku kenapa bisa bilang kayak gitu? Kita ambil contoh dari Al-Ghazali yang itu belum lama kan. Al-Ghazali di tahun 2022 atau 2021 itu kan sempat viral ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini semua tahu itu kan stigmanya kayak kalian bisa ambil foto dan bisa jual di internet dan dapat uang secara mudah gitu kan, simpelnya gitu. Nah, tapi aku sebenarnya juga do research waktu itu observe juga ada beberapa oknum ya bisa dikatakan oknum yang mereka itu pengen duit cepat aja nih teman-teman, penghasilan cepat dengan cara mereka kayak jual contoh nih ada yang contoh gak bagus tuh ada yang jual KTP nih di OpenSea, marketplace OpenSea. Nah, yang menjadikan itu bahaya itu kenapa? Baik lagi ini tuh NFT itu
berkaitan dengan blockchain dan smart contract, yang di mana smart contract dan blockchain itu tidak bisa diubah ataupun dihapus. Jadi sekali kalian upload aset apapun itu di blockchain dan NFT itu nggak bisa kalian hapus sih teman-teman. Jadi itu bakal selamanya di sana. Itu yang menjadi berbahaya ya. Jadi maka dari itu dari biasa Baflabs dan Kemenparekraf kita berinisiatif membuat workshop ini untuk memberi literasi juga dan memberikan insight buat teman-teman apa itu blockchain Web3 dan kayak implementasinya nih. Jadi teman-teman di sini juga bisa mendapatkan penghasilan juga di Web3 dan blockchain. Oke, sekarang kita masuk ke regulasi. Regulasi sendiri nih di 2022 belum lama eh, dari kripto sendiri itu sudah sudah diawasi oleh OJK dan Bapepti. Nah, eh, belum lama juga aku belum lupa ya rate-nya berapa, tapi dari eh, setiap kita bertransaksi, mau itu on-ramp atau off-ramp. On-ramp itu maksudnya kita memasukkan uang IDR kita ke exchange tersebut ya. Jadi kayak kita top up lah, top up diamond itu on-ramp namanya. Nah, untuk on-ramp sendiri itu kita dikenakan pajak, aku lupa berapa rate-nya. Setelah kita bertransaksi, mungkin let's say aku trading gitu ya, teman-teman. Aku trading, terus cuan, terus nanti aku mau withdraw lagi. Itu namanya off-ramp. Nah, untuk off-ramp sendiri itu juga dikenakan pajak. Jadi aset apapun yang di exchange sekarang, kayak toko kripto, Indodax, Pintu, itu semua token yang bisa dikatakan udah diawasi oleh OJK dan Bapepti, yang which is itu aman, udah diawasi kan, dan itu semua udah terkenakan pajak nih teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kan banyak nih orang di luar sana ngomong kripto, kripto pencucian uang, pencucian uang. Nggak segampang itu nih teman-teman, nggak segampang itu. Kalian kalau semisal nih ada suatu case misal kayak kalian tiba-tiba dapat 10M dalam bentuk Bitcoin itu ya. Kalian jual 10M itu masuk ke exchange lokal itu kalian bakal tetap kedeteksi. Tetap kedeteksi. Jadi sekarang semua terawasi jadi profesional seperti kita kayak Java Labs dan mungkin rekan-rekan sekalian yang bekerja di Web3 sekarang bisa dikatakan kita udah bukan di jalur abu-abu lagi dan semua pergerakan kita sudah terawasi gitu. Nah, oke Mas Imam, kita mungkin bisa lanjut. Nah, contoh aplikasi Web3 nih teman-teman. Ini mungkin aku nyebutnya di apa ya? Aku nyebutnya project-project yang besar dulu aja kali ya. Mungkin kita ngomong CryptoKitties dulu aja itu NFT dan game. CryptoKitties, oke. Aku mungkin ganti aja CryptoKitties menggunakan X Infinity ya. Backgroundku aku masuk ke dunia Web3 itu sebenarnya pertama kali memang mulai dari trading sih awal-awal ya. Soalnya aku perlu tahu juga gimana cara transfer dana dari exchange ke wallet, non custodian wallet dan sebaliknya. Nah, dari aku belajar cara transfer dana itu dengan menggunakan jaringan yang berbagai banyak itu, aku nemuin nih teman-teman namanya X Infinity waktu itu sejenis NFT game. Jadi apa sih maksudnya NFT game? Jadi kalian tuh waktu itu ya skemanya gini, kalian beli NFT yang tersebut apa namanya dengan kripto yang sudah kita beli itu jaringannya tergantung dari NFT project tersebut. Nah, setiap kita memainkan game ya, game itu sebenarnya simpel ya, teman-teman. Mungkin kalau simpelnya itu mungkin lebih ke kayak Mobile Legend lah, let's say Mobile Legend. Nah, kalian tuh beli karakternya Mobile Legend itu dalam bentuk NFT dan setiap kalian main atau menang gamenya, kalian mendapatkan reward dalam bentuk token. Yang tokennya itu bisa diperjualbelikan di biasanya decentralized, biasanya di DEX atau di CEX gitu. Jadi itu lebih ke kayak nyebutnya play to earn lah. Jadi kalian main tapi kalian juga earn something juga di situ. Oke, ini terus itu NFT games ya. Nah, untuk infrastruktur sendiri itu sebenarnya Project Indonesia ada beberapa ya yang lumayan bagus termasuk ini kan di sini ada Uniswap, PancakeSwap itu kan secara global ya. Untuk Indonesia sendiri itu sebenarnya ada yang namanya Vexanium itu sebenarnya mirip-mirip sama Uniswap dan PancakeSwap tapi itu Project Indo ya teman-teman, Project Indo dan itu sempat viral dan volumenya sempat besar waktu itu di tahun 2018 apa 2019 kalau nggak salah aku lupa soalnya jujur teman-teman aku masuk ke kripto juga belum lama aku masih noob ya aku masuk kripto itu bisa dikatakan generasi COVID lah. Generasi COVID itu aku baru belajar kripto, ini itunya bla bla. Soalnya kan waktu COVID 2021 2022 itu aku masih kuliah nih teman-teman, masih kuliah. Terus itu kan transisi yang dimana semuanya offline, harus ke kampus dan lain-lain. Itu mau nggak mau aku harus kayak apa ya? Daring kan. Jadi semuanya online, itu transisi yang berat banget kayak aku merasa
banyak waktu free nih, ngapain ya? Oh, aku belajar blockchain aja deh, biar aku bisa earn something gitu. Gak cuma uang ya, aku pengen di luar itu kayak ilmu itu yang paling penting sih. Soalnya waktu aku 2021 itu bisa dikatakan orang atau konten kreator lah ya, konten kreator yang membahas blockchain atau Web3 itu masih sedikit banget waktu itu di 2021. Tapi sekarang di 2023 banyak konten kreator yang bagus dan banyak media-media yang bagus termasuk CoinVox juga dari Mas Rian itu mereka sering banget mengedukasi tentang apa itu Web3, kripto dan news-news seputar kripto sih. Jadi sekarang teman-teman kalau mau search something atau mengikuti berita kripto itu sekarang medianya udah banyak banget sih. Nggak kayak waktu 2021 silam. Itu bener-bener minim banget waktu itu. Oke Mas Imam, kita bisa lanjut. Nah, masa depan Web3. Oke, eh terus berkembang dan berinovasi. Kita masih sangat early banget nih teman-teman sebenarnya. Dan masih akan ada banyak ide dan proyek yang berdatangan dan bersumber dari Indonesia ya. Semoga. Soalnya dari Zabava Labs juga oke. Mungkin kita Singaporean company ya. Tapi balik lagi Bang Mat mungkin itu setengah Indo ya. 3/4 Indo lah, seperempatnya Singaporean lah. Singaporeannya itu dia fake lah. Nah, jadi kita memang kenapa di Indo? Itu sebenarnya gini teman-teman, dari Southeast Asia, dari data yang aku dapat, eh kita itu masih di nomor 3 di bawah Filipina dan Vietnam. Soal infrastruktur ya teman-teman ya. Soal adopsi sih aku bisa bilang paling gede untuk sekarang masih Filipina. Tapi untuk infrastruktur sendiri kita masih nomor 3. Kenapa? Mungkin gara-gara apa ya? Pejuangnya ya ngomongnya pejuangnya itu masih sangat dikit termasuk Bang Mat sendiri aja dari luar kan yang mau berkontribusi di Indonesia tapi itu sebenarnya sangat itu sedih ya soalnya kenapa juga gak banyak mungkin di luar sana juga masih belum tahu ya apa itu Web3 dan blockchain mungkin asumsi atau stigma di luar sana itu blockchain itu kripto ya sebenarnya nggak juga blockchain itu berbeda dengan kripto tapi kripto itu pasti blockchain gitu. Nah, oke, masuk pengaruh pada berbagai sektor. Oke, ini mungkin lebih ke makro ya teman-teman. Seiring meningkatnya adopsi blockchain di Indonesia yang tadi aku ngomong, ini sangat diharapkan terutama infrastruktur finansial nih di Indonesia tentunya. Contoh kayak exchange, itu kan banyak banget nih exchange ya teman-teman. Kayak ada ratusan sih bahkan ya, ada ratusan exchange. Tapi aku saranin teman-teman pakai exchange lokal dulu. Kenapa? Karena aset-aset yang di exchange lokal itu bisa dikatakan lebih aman nih. Soalnya dari kripto itu sebenarnya sendiri asetnya itu belum tentu aman juga sih teman-teman. Belum lama ada kejadian sebuah exchange yang itu sangat disayangkan dia bangkrut karena ada kesalahan apa namanya ya? Kesalahan eh, finansialnya lah. Kesalahan finansialnya yang mengakibatkan mereka bangkrut dan user-user mereka yang menggunakan exchange tersebut itu gak bisa withdraw. Jadi kayak uangnya nyangkut gitu loh teman-teman. Tapi kalau misal kalian menggunakan exchange lokal, kayak itu Crypto, Pintu Indodax yang sudah berlicense, itu dijamin aset kalian aman soalnya itu semua udah diawasi oleh Bapepti dan OJK gitu. Oke, bagian berikutnya penutupan. Itu teman-teman, sekian presentasi dari aku. Nah, di sini ada 2 QR code ya. Yang kanan tuh QR code buat travel session yang di mana kalian nanti bisa scan di sini buat eh, bisa dikatakan mendapatkan chance buat mendapatkan NFT kita Epoch Sentinel dan itu sebenarnya dari travel session itu kalian diharuskan dan diwajibkan untuk menggunakan Pera Wallet karena kita kan balik lagi tadi Bang Mat ngomong kita di jaringan Algorand ya jadi mengharuskan kita untuk Pera Wallet. Nah, kalau kalian masih bingung nih gimana caranya download Pera Wallet, kalian bisa scan link yang di bagian kiri itu ada link tutorial Pera Wallet gimana cara onboard dan tutorialnya. Sekian, terima kasih. Aku balikan lagi ke Mas Alfi ya. Mungkin buat teman-teman, ini bisa difoto dulu QR code. Mungkin buat nanti next session kita mau lanjut ke sesi kuis. Tadi teman-teman udah pada ngelanjutin materinya, udah mendengarkan materinya dari apa itu Zabava Lab, Basic Web3 dan Blockchain. Jadi buat teman-teman ini yang mau scan cara tutorial Pera Wallet dan mendapatkan raffle NFT dari Zabava Labs, ini kalian bisa foto dulu QR code-nya, nanti kalian bisa scan di teman kalian, atau enggak yang mau scan, mungkin aku kasih waktu 20 detik ya teman-teman ya, sebelum kita ke next session. Jadi
Aku hitungin ya. Jadi dari 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 20 detik udah berlalu, jadi nanti kalau yang nggak sempat aku share lagi nanti ya. Oke, kita langsung ke sesi kuis. Jadi ini nanti make sure Mas Ado dibantu ya buat yang ngejawab bener atau enggak. Kalian nanti bisa jawab lewat chat ataupun lewat on mic ya. Jadi nanti dibantu siapa yang duluan jawab ya teman-teman ya. Oke, langsung aja untuk pertanyaan pertama, apa itu Zabava Labs, guys? Nah, boleh dijawab. Nih jawabannya A. Oh, ini ada yang resen. Oke, ada yang duluan nih. Apa? Silakan Riza duluan, yang paling duluan. Di unmute aja. Oh, unmute. Oke. Halo, ya. Halo ya, silakan. Yang nomor 1 jawabannya. Zabava Lab adalah komunitas di bidang musik, fotografi, dan NFT. Salah. Boleh dijawab? Boleh, silakan. Juang Arus Langit. Oke, silakan Mas. Nice. Zabava Labs itu adalah Change Agnostic Studio. Betul sekali, Mas Juang Arus Langit. Benar ya teman-teman. Mas Ado boleh dicatat yang benar jawaban nomor 1. Oke, Mas Juang ya. Iya. Iya, terima kasih Mas Oke, Ado. terima kasih Mas Juang. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, apa website produk dari Zabava Lab? Nah, ini kalian bisa resen. Oke, ini ada yang. Oke, silakan Mas Ruli. Halo, tes. Saya Adrian Ya. Wijaya. Oh, Adrian Wijaya, silakan, boleh. Jawabannya sentinelhaven.xyz. Betul sekali, Mas Adrian Wijaya. Nah, nanti Mas Ado tolong dicatat ya untuk yang jawab nomor 2 yang benar ya. Gitu. Oke, ini banyak juga yang jawab A ya. Oke. Kenapa gak ada yang jawab Matampan ya? Nah, karena udah lihat tadi kan, jadi cukup kayaknya. Oke. Oke, apa yang dimaksud dengan Web3? Nah, kalian bisa jawab nih, silakan. Oke. Halo, Ya. halo. Saya Yusuf. Oke, silakan Mas Yusuf. Generasi terbaru dari HTML. Halo. Halo. Salah. Ya, silakan itu siapa? Halo, saya. Halo, saya. Satu dulu. Halo, saya. Tadi. Halo. Oke. Halo. Ini karena banyak banget tadi yang duluan tuh tadi si siapa ya tadi? Halo. Saya. Tadi yang cewek tuh siapa suaranya tadi yang cewek tuh? Saya Pak. Halo Bang, saya Bang. Oke, Ayu ya. Oke, Ayu apa jawabannya? Saya cewek, Pak. Saya Bang. Saya tadi saya duluan. Adrian saya duluan. Bang. Saya Oke. duluan kan. Oke, tadi Saya bukan cewek, Pak. Yes. Mungkin Mas Ado di Yuvita ya. Oke. Yuvita tadi apa jawabannya? Yang pertanyaan nomor 3, apa yang Nomor dimaksud? 3 jawabannya C, evolusi internet yang terdesentralisasi. Oke, mantap. Oke, Mbak Yuvita tolong dicatat ya Mas Ado namanya. Oke, aman. Yuvita ya. Oke, thank you Kak Yuvita. Oke, sekarang ke pertanyaan nomor 4 ya. Jadi nanti sebelum nanya, tolong raise hand dulu. Jadi nanti aku bakal pilih salah satunya. Ini banyak banget yang raise hand ya. Jadi tolong raise handnya diturunin dulu semua. Jadi biar aku nggak bingung. Oke, diturunin dulu semua raise hand ya, teman-teman. Jadi biar aku bisa sebut
pertanyaannya ya, gitu ya. Oke, udah turun semua ya. Oke, pertanyaan nomor 4. Apa itu blockchain? Saya Oke. Nur Faiz. Ya, Oke, Nur Faiz silakan, Nur Faiz. Ya, jawabannya Saya. teknologi enkripsi. Saya, Pak. Sorry Nur Faiz. Nur Faiz boleh ulang suaranya tadi. Jawabannya A, sebuah mata uang digital. Oh, salah Om, salah. Oke, next. Dui. Saya. Oke, ini banyak yang present. Tadi ada, oke lebih cek. Saya, Pak. Ada Saya bukan. dari, oke mungkin ini karena banyak yang present, mungkin dari Gozali dulu. Tadi apa jawabannya untuk nomor 4 nih? Apa itu teknologi blockchain? Ya, silakan Gozali. Teknologi apa? Enkripsi. Oke, teknologi enkripsi. Masih salah. Saya, Pak. Masih salah. Saya, Pak. Ruli. Saya, Pak. Oke, Ruli. Oke, Ruli silakan. Ayo Ruli Bang, saya silakan. Bang. Jawaban dari saya. Ya, Ruli silakan. Oke, sebuah buku besar terdesentralisasi. Oke, benar Mas Ruli pribadi. Ruli Oke, ya. Terima kasih Mas Imam. Oke. Oke, nextnya. Yang terakhir. Nah. Oke, kapan final NFT grafting ID diadakan? Saya, Pak. Saya Pak. Ini siapa tuh yang tanggal? Saya, Pak. Sebut nama, jangan saya doang. Yuri, Oktober. Oke, Yuri Herdian tadi ya yang jawab. Saya juga boleh loh, Pak. Oke. dulu. 24 Oktober. Oke, berarti Mas Yuri duluan ya. Tadi yang jawab benar 24 Oktober. Mas Yuri ya? Ya. Yuri Herdian. Oke, thank you Mas Yuri. Nanti 5 pemenang bakal dijapri oleh Mas Ade untuk ngeklaim hadiahnya ya. Gitu ya. Join aja di komunitas kawan-kawan, nanti join aja komunitas di WhatsApp dan Telegram, nanti ada lagi quiz-quiz begini ya. Saya Pak ya semua. Oke, ini karena kuisnya udah kelar, nanti 5 pemenang hadiah bakal dikabarin Mas Ado dan aku serahkan Mas Alif. Silakan Mas Alif. Wow. Siapa tuh lucu banget suaranya. Terima kasih Mas Iman atas kuisnya yang sangat menarik. Ternyata juga antusiasnya sangat tinggi ya terkait pertanyaan tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu para peserta kelas NFT Grafting ID, pemaparan materi kelas pertama oleh Bang Mu dan juga Bang Ado tadi sudah selesai. Semoga banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari para narasumber kita pada malam hari ini. Nah, sebelum saya tutup, mohon rekan-rekan sekalian dapat mengisi daftar hadir melalui link yang ada di kolom chat ya. Karena ini nanti juga akan kita cross-check setelah selesai kelasnya, yang nanti di akhir akan mendapatkan sertifikat untuk klaimnya, seperti itu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus grup WhatsApp yang rekan-rekan sudah join, dan pastinya ke depan akan ada kelas-kelas yang lebih menarik daripada hari ini. Dan sebelum kita tutup, boleh banget ya rekan-rekan sekalian open cam, karena setelah ini kita akan ada sesi potret terlebih dahulu. Let's go. Mungkin Bang Kawan-kawan. boleh dibantu? Kalau sudah open cam semua ini. Open cam semua, senyum Kelihatan kawan-kawan. wajah tampan dan cantiknya semuanya. Aduh, hai, tampan dan cantik semua nih. Senyum, Oke, Pak. ini Mbak Yuvita belum mukanya, ini Mas Gozali belum.
Mungkin Terus Bang Imam nanti you take one screenshot of one page, you go to the next page, like Betul, a few seperti pages. itu. Ya. oke, Silakan, aku Bang Iman, dimulai. screenshotnya hold on. Ini screenshot yang di Saya pun ini. boleh Bang, I can do it also. Oh ya Nah, udah, itu berarti yang Bang Put aja ya. Iya, ya iya. boleh. Silakan So Bang. semua kameranya buka ya, senyum. 1, Yes. 2, 3. Oke, udah belum Bang? Udah Gaya ya bebas, Ibu. gaya bebas dong, gaya bebas dong. Ya Kayak senyum. bebas. Gaya Ibu bebas Yona dong. senyum juga, Ibu. Ya, Oke. eh. Oke, udah Fotonya nanti harusnya saya di antar. awal. Fotonya Oh, jangan di udah ngantuk ya akhir. semua. Ayo dong, udah dari tadi kayak gini nih. Oke, Oke. one more time. 1, 2, 3. Senyum guys. Ibu-ibu, pak-pak. Yo. Oke, back to Bang Alif. Silakan. Baik, Oke. jika sudah berakhir sudah pada sesi kelas malam hari ini, stay tune teman-teman, informasi selanjutnya di WhatsApp group, dan saya tutup dengan pantun. Malam minggu nonton petualangan Sherina. Cakep. Malam Cakep. minggu bareng teman-teman belajar bersama. Cakep. Sampai jumpa di kelas NFT Crafting ID berikutnya. Cakep. Dan tetap semangat ikutin kelas-kelasnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi istirahat. wabarakatuh. Semuanya, terima kasih. Terima kasih Makasih Bu Yuwana, semua. terima kasih Bang Mut. semuanya.